Bagi Anda yang membutuhkan ruangan berkapasitas 200-1000 undangan, untuk berbagai keperluan acara dengan harga terjangkau, segera hubungi kami. Tersedia 3 pilihan ruangan, sesuai kebutuhan Anda dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Hanya dengan Rp10.000, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda bisa membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Pekerjaan ini memang berat sekali dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi dengan Bapak Ibu semua anak-anak muda berpartisipasi dalam pembangunan 100 sekolah hanya dengan Rp10.000 atau membantu share video ini, Bapak Ibu bisa mewujudkan anak Indonesia cerdas dan mereka bisa menggapai impian mereka. Tidak ada anak Indonesia yang bodoh, hanya mereka tidak mendapat kesempatan. Caranya mudah. Scan QR Code berikut ini atau kunjungi www.rumahjunior.org. Setelah itu klik tombol donasi. Kemudian klik tombol donasi sekarang. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Bagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda ingin berpartisipasi menjadi sahabat Rumah Junior, bisa menghubungi Instagram di bawah ini, nomor di bawah ini, informasi yang lengkap. Dengan cara apa? Dengan meminta kepada sekretariat kami mengambil 1 akrilik atau 2 akrilik. Saudara bisa bertemu pemilik toko baju, pemilik restoran, dan menerangkan informasi program Yayasan Rumah Junior. Atau saudara mau jadi sahabat Rumah Junior dengan memberikan WA, WhatsApp Blast. Setiap 3 bulan atau 2 bulan kita mengirimkan dan membantu mempromosikan kegiatan kita. Terima kasih dan salam peduli Indonesia. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini,
Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tahun 2023 ini sudah menjadi tahun yang panas dikarenakan peperangan dan masa menjelang pemilihan umum di negara kita. Sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
bersyukur. Kedaulatan Tuhan nyata dalam hidupmu. Ketika kau bersyukur, kuasa mujizat terjadi. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau
Segala puji bagi nama Tuhan, amin. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, sekali lagi katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, segala puji bagi-Mu Tuhan, sekarang dan selamanya. Gloria, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatimu, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau
Mari saya undang untuk kita berdiri dan katakan, ku membawa hatiku di hidupku. Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, kau terindah, rasanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku membawa hatiku. Mari bawa hatimu kepada Dia. Nyatakan kepadanya, Yesusku, kau terindah.
aku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia layak dipuji, Dia layak menerima segala pujian. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Inilah persembahan dari setiap kami, Tuhan, yaitu hidup kami yang telah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus, Tuhan. Kami mau persembahkan itu bagi-Mu, Tuhan. Semua yang Tuhan telah percayakan, kami mau bawa itu kepadamu, Tuhan, menjadi persembahan bagi-Mu, Yesus. Semua karya yang telah ada, Tuhan, di dalam setiap kami, jadi persembahan bagi-Mu, Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya, selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Wow. Selamanya aku menyembahmu, selamanya kami menyembahmu dan percaya kepadamu, Tuhan. Haleluya. Kami tetap menyembahmu, kami tetap percaya padamu, dan kami tetap berharap selalu padamu. Siang ini Allah, rubah cara pandang kami, rubah cara kami melihat, rubah cara kami berkata-kata, karena kami mengalami perjumpaan denganmu. Kami mau mendengar suaramu lebih lagi, Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara jangan duduk dulu, saudara. Saya mau tambahin pujiannya. Bukan pujian. Ada satu lagu Bapak Ibu, lagu ini relate banget dengan khotbah saya hari ini. Jadi ini lagu sekuler. Kemarin Bapak Ibu ada yang ke Pasar Baru nggak malam-malam ada konser di sana? Ada?
Kayaknya sih emang orang kota nggak ada sih. Saya putih sendirian ya, kayak anak selatan semua di sana. Nah ada satu lagu yang bagus banget hari ini relate. Saya mau sama-sama kita nyanyi. Ini lagu anak milenial, nyanyi yang kenceng. Tapi yang belum tahu belajar ya. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terangkan jelas seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, karena ada yang belum selesai. Oh, aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikanku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu. Yang tadi kemari berantem nyanyi refnya Bapak Ibu. Aku sudah, yang mau kesini berantem lihat sekarang pasangannya. Teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikanku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi, rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, lagu ini sangat relate sekali dengan apa yang saya mau bagikan hari ini. Ya, saya juga bingung, ini anak dapat dari mana kata-katanya? Karena ini merupakan prinsip dasar dari pemulihan diri Bapak Ibu sebenarnya. Semua unsurnya ada di sana gitu ya. Peristiwanya masih ingat, tapi sudah nggak marah. Ya, itu kalau orang pulih gitu. Tapi kalau orang belum pulih, kalau ingat lagi peristiwanya apa yang terjadi? Ngamuk lagi, pahit lagi, pedes lagi, rasanya balik lagi itu peristiwa ya, marah lagi. Benci lagi, dia bilang sudah nggak benci gitu, walau merugi kadang-kadang orang salah sama kita, tapi kita yang minta maaf sama dia merugi loh Bapak Ibu ya, secara ini. Tapi secara karakter kita makin diperbaharui, amin Bapak Ibu, amin. Saya ajak kita buka satu kisah di 2 Raja-Raja 4 ayat 13 sampai 20. Karena agak panjang kita baca bergantian, saya 13, Bapak Ibu 14 dan selanjutnya. Nanti 20 kita baca sama-sama. Ya. Saya baca dulu. Elisa telah berkata kepada Gehasi bujangnya, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. 14.
Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Sama-sama 20, diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Nah, saya ceritakan sedikit tentang cerita ini ya Bapak Ibu. Jadi ceritanya Elisa itu kan hamba Tuhan, dia suka pergi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ketika dia ke satu kota ini, ada sepasang suami istri gitu ya, wanita Sunem gitu ya, dari Sunem. Nah, dia itu baik sama Elisa. Jadi kalau Elisa datang, ayo dilayani, bahkan akhirnya sampai dibikinin kamar gitu ya. Di dalam rumah itu dibikinin kamar, dan Elisa kalau datang ke kota itu selalu nginepnya di sana. Nah satu kali Elisa mikir gini, ini orang udah baik banget ya sama saya. Dia ngomong sama bujangnya, coba deh kamu tanya nyonya yang punya rumah ini, dia tuh mau apa sih? Saya pengen loh berkatin dia gitu. Ya kalau abdi Allah kan tentu dengan doa ya, dia nggak punya harta benda. Nah lalu di situ wanita ini jawabnya malah, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Waktu ditanya apa maunya, dia jawabannya kok tulalit gitu ya. Nah lalu bujangnya Elisa, si Gehasi ini dia asumsi ya, dia ambil jalan tengah. Ini orang nggak mau ngomong, dia ngomong sama Elisa gini, Tuan, dia nih udah lama nggak punya anak, Oh oke. Padahal itu bukan permintaannya si wanita ini loh, itu permintaannya Gehasi. Lalu singkat cerita seperti tadi kita baca, Elisa kasih nubuat. Nanti tahun depan sama kayak waktu ini kamu gendong anak. Nah yang mengejutkan adalah jawaban wanita ini ya. Dia bilang gini, janganlah tuanku ya abdi Allah, jangan berdusta sama hambamu ini. Bayangin ini aneh ya, dia dikasih nubuat, dia bilang jangan deh, maksudnya dia jangan ngomong deh, jangan ngibul loh, jangan berdusta, jangan bohongin gue. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Oke, akhirnya dapat. Pertanyaan saya, seneng nggak dia waktu dapat tahun depannya? Seneng nggak? Seneng nggak Bapak Ibu? Nggak punya anak, terus akhirnya dapat anak, seneng nggak? Seneng banget dia. Dia seneng banget gitu. Nah, tapi peristiwa terjadi. Tiba-tiba anaknya ke ladang, nyusul bapaknya, tiba-tiba kesakitan kepalanya, bla bla bla, dan akhirnya dia mati di pangkuan ibunya. Pertanyaan saya, ibu-ibu di sini, marah nggak kalau itu terjadi sama kita? Marah nggak? Marah dong. Kenapa marah? Nggak minta, lu kasih, lu ambil sekarang. Marah nggak? Marah. Ayat berikutnya itu masih panjang. Ibu ini marah, dia langsung siapin keledai. Suaminya bilang, nanti dulu ma, sabar ma. Itu benar-benar kayak gitu, Bapak Ibu. Enggak bisa, saya harus ke tempat Elisa, gitu. Dia akan melakukan perjalanan jauh ke tempat Elisa. Papanya udah bilang, jangan dulu mak, nggak bisa. Akhirnya dia tetap naik keledai ke tempat Elisa. Sampai di sana Elisa bingung gitu, langsung dimarah-marahin gitu ya. Di ayat 28 saya bacakan buat saudara. Lalu berkata, ini udah sampai sana ya, berkatalah perempuan itu, adakah ku minta anak laki-laki daripada tuanku? Gua nggak minta loh ya. Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Ngamuk dia. Ngamuk Bapak Ibu. Terus di situ lanjutannya Elisa gini, oh oke, bawa tongkatku, ini sama Gehasi ya, kamu pergi sana. Nanti tongkatnya taruh ke atas anak itu, nanti anak itu sembuh. Kira-kira gitu Elia. Dia ngamuk Bapak Ibu, dia bilang demi Allah yang hidup dan demi hidupmu sendiri, ditunjuk-tunjuk si Elisa. Ya artinya ini nyawa lu nih gitu. Gua nggak minta dikasih, sekarang meninggal dunia. Nggak bisa, kamu harus pergi. Elisa langsung di situ
kata-katanya apa? Kalau nggak salah meloncat dari tempatnya, langsung bangkit berdiri, ikut ibu itu. Gehazi udah duluan. Dia taruh tongkatnya, ini anak nggak hidup-hidup. Ya, singkat cerita, pokoknya cerita ini akhirnya anaknya hidup kembali, didoain sama Elisa hidup kembali. Nah, ibu ini senang banget sampai sujud-sujud di bawah kakinya. Nah, cerita ini kita mau belajar, ada banyak hal yang kita bisa belajar Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah begini. Ibu ini sebenarnya mengalami PHP. Kalau saudara suka judul khotbah saya hari ini pemberi harapan palsu, PHP. Ya, Bapak Ibu di tempat ini yang pernah mengalami PHP dalam hidup, angkat tangan. Wih, hebat, nggak pernah di PHP. Semua orang pernah di PHP, ngaku nggak ngaku. Muka Bapak Ibu itu muka pernah di PHP semua, kelihatan dari atas. Ya, nah dijanjiin kerjaan, udah Pak keluar dari kantor yang itu sama saya yuk. Belum apa-apa kantor yang ngajak bangkrut gitu. Waduh, luntang-luntung, mau marah sama siapa gitu. Udah dijanjiin kayak gitu nggak jadi gitu. Kerjaan, Pak ini ada tender bagus Pak, modalnya segini gini udah. Nggak jadi. Aduh iya Pak, saya juga dikeluarin dari proyeknya. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin seperti itu? Ya kan? Lalu doa minta jodoh. Begitu dikasih jodoh, menikah, senang gitu. Begitu dalam pernikahan, di abuse, KDRT dan lain sebagainya. Ngalamin Bapak Ibu, kita semua ngalamin, gak ada orang yang gak pernah di PHP gitu ya. Kita mengalami sesuatu yang hal pernah dijanjikan lalu itu tidak terjadi gitu ya. Nah, reaksi kita sebagai manusia rata-rata kok mirip Bapak Ibu dengan ibu ini ya. Reaksinya kita kembali sama Tuhan, kita apa? Marah. Makanya tadi kita nyanyi lagu sudah tidak marah. Tapi kita marah kayak gitu. Ibu ini bilang, aku minta emang. Enggak minta. Aku udah bilang kan, jangan bohong loh. Akhirnya dikasih meninggal. Nah kita juga mengalami hal ini. Nah seringkali kita juga marah sama Tuhan. Tuhan, aku udah doa, minta jodoh. Tuhan udah kasih, saya bersyukur. Tapi kalau tahu pernikahan kayak gini Tuhan, mendingan gak usah kasih. Kita ngomong gitu kan. Kita lama nggak punya anak, kita dikasih anak, tiba-tiba let's say anak kita misalnya celaka atau kena narkoba atau bunuh diri dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Kita balik lagi kan ke Tuhan. Tuhan, kalau tahu begini jangan kasih saya anak. Pahit rasanya. Benar nggak Bapak Ibu? Reaksi manusia akan mirip-mirip. Bangsa Israel sama, dari perbudakan Mesir dia dikasih mujizat. Ya sampai 10 tulah itu udah lihat depan mata deh. Terus jalan keluar, begitu sampai padang gurun, kena masalah dong, ya kan? Nggak ada air lah, nggak ada makan lah, dan lain sebagainya. Apa ngomongnya coba Bapak Ibu? Mereka ngomongnya apa? Kalau tahu gini, kalau tahu bakal mati di padang gurun, mending mati di Mesir. Benar nggak Bapak Ibu? Nah itu yang selalu kita ada dalam hidup kita. Jadi sebenarnya itu nggak fair Bapak Ibu. Kita akan belajar ini hal yang pertama, bahwa jangan menyalahkan Tuhan atas berkat yang harusnya menjadi tanggung jawab kita. Katakan amin. Saya ulang lagi ya, jangan menyalahkan Tuhan atas berkat yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kita. Amin. Amin. Dikasih anak, kita nggak bisa didik, kita asal-asalan, kita tendangin tuh anak, kita nggak, ya pokoknya macam-macam. Akhirnya tuh anak memberontak dan sebagainya. Lalu kita kesalnya sama Tuhan. Lucu ya Bapak Ibu ya, tapi ini terjadi gitu. Ini terjadi gitu. Misalnya saya kasih Bapak Ibu barang yang berharga, iPhone 15 misalnya saya kasih. Bapak Ibu lagi pakai, tiba-tiba tuh iPhone mati. Nah, Bapak Ibu datang lagi ke saya. Lu pendeta botak gitu. Lu kalau handphone rusak jangan dikasih gue gitu. Padahal saya ngasihnya nggak rusak loh gitu. Tapi ya one way another gitu dia mati gitu. Bapak Ibu datengin saya, mendingan gak usah ngasih saya. Itu kurang lebih rasanya di telinga Tuhan tuh kayak gitu Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu hal yang pertama, jangan pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang sudah dipercayakan sama kita. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Ya. Nah jadi itu pelajaran yang pertama. Tapi ini selalu ada dengan dalam hidup kita. Jadi hati-hati kalau kita mau mengeluh. Jangan kita balik-balik bawa-bawa, kenapa sih Tuhan kasih ini cuma untuk saya begini?
Kenapa sih saya diberkati, akhirnya saya jatuh? Lah, kalau saudara jatuh atau tidak bisa mengelola harta yang Tuhan percayakan, kenapa Tuhan yang disalahin? Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu hal yang pertama yang kita akan pelajari. Nah, hal yang kedua, pertanyaan saya gini, ibu tadi sebenarnya wajar nggak sih marah? Wajar nggak? Wajar loh, dia udah kunci dengan banyak kata-kata. Yang benar nih, nggak bohong nih, jangan bohong ya, gua nggak minta nih. Dia udah kunci dengan begitu banyak kata-kata, jadi dia sangat wajar banget kalau dia marah gitu ya, karena tiba-tiba anak itu mati gitu kan. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini, kalau ibu ini lama tidak punya anak, waktu ditanya kenapa nggak berani minta? Kuncinya ada di situ Bapak Ibu. Tadi ditanyakan mau minta apa? Aku tinggal di tengah kaumku. Loh, ngomongnya kok lain, ditanyain minta apa gitu. Bahkan Elisa nawarin, apa mau aku sebut-sebut kamu di depan raja atau pengawal tentara? Elisa tuh kan kenal pembesar-pembesar ya. Dia enggak, dia cuma ngomong kayak gitu. Akhirnya malah Gehazi, dia nggak punya anak gitu. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa orang ini sampai nggak berani minta anak padahal dia kepengen? Bapak Ibu berpikir nggak? Kenapa ya? Nah hal yang kedua yang mau kita pelajari adalah di dalam hidup kita ada hal-hal yang kita sampai udah nggak berani minta. Coba deh renungkan Bapak Ibu, duduk di sini nih. Kita bisa pengen banyak hal, tapi ada certain point, ada hal-hal tertentu yang spesifik yang Bapak Ibu kayaknya udah oke, Tuhan baik, oke, Tuhan memberkati, tapi kalau yang ini kayaknya nggak mungkin lah, kayaknya nggak mungkin. Ya, kalau ya yang lain ya diberkati, saya menerima berkat Tuhan, tapi kalau jodoh kayaknya aduh enggak deh. Sampai enggak berani minta. Akhirnya permintaan tersebut kita cabut dari list doa kita Bapak Ibu. Ada enggak Bapak Ibu yang ngalamin kayak gitu? Ya, jadi sampai udah kita kubur itu mimpi, enggak berani minta. Sama kayak ibu ini. Pengen banget. Kita tahu dari mana? Seneng banget kok. Marah banget waktu hilang, artinya kan pengen. Ya kan? Marah banget waktu hilang, artinya pengen tapi nggak berani minta. Ini hal yang kedua, nggak berani minta. Nah saya mau bilang buat Bapak Ibu yang sampai dalam posisi apa ya, sampai dalam posisi tidak berani minta. Saya mau bilang siang ini buat Bapak Ibu, ayo kita minta lagi sama Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti meminta. Ya, karena yang bilang minta itu sebenarnya adalah Yesus sendiri. Ya, di Yohanes 16 ayat 24, kalau multimedia bisa buka silakan. Yohanes 16 ayat 24 bilang begini. Ini waktu Yesus sebelum disalib ya. Dia ngomong gini. Sampai sekarang kamu tuh belum minta sesuatu pun dalam namaku gitu. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya apa? Penuh sukacita, supaya lu seneng gitu. Jadi percayalah Bapak Ibu, dari semua kejadian yang membuat kita sampai nggak berani terhadap permintaan-permintaan tertentu, percayalah Tuhan kita tetap mau memenuhi sukacita kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi apalah, mau jodoh, pekerjaan, karir, kita sampai udah nggak berani. Aduh kalau saya udah sampai sini aja udah cukup lah. Ada orang-orang yang sampai seperti itu tidak berani. Tuhan yang bilang, minta apapun, kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Ya, jadi hal yang kedua, Bapak Ibu kalau sudah pernah mengubur mimpi dan lain sebagainya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap melakukan mujizat sampai hari ini. Katakan amin. Amin. Nah, Filipi 4 ayat 6 bilang gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ya, keinginanmu itu nyatakan gitu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apapun yang terjadi di belakang sampai bilang kita nggak berani minta. Hari ini, siang ini, pulang nanti, coba doa lagi. Ya Tuhan, ampun saya nggak percaya Tuhan bisa kasih permintaan saya. Gitu. Amin Bapak Ibu. Oke, sekarang saya akan masuk pada intinya. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah begini. Kenapa sih ibu tadi tidak mau minta? Berarti kan ada sesuatu di belakangnya, ya kan? Ada sesuatu sampai dia pengen tapi udahlah, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini. Begitu Tuhan jawab melalui Elisa, dia nyangkal.
Dia nyangkal, enggak gitu. Dia nyangkal gitu ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dengan ibu ini? Sebenarnya dia sudah pernah meminta dan mencoba berkali-kali, mungkin dengan berbagai cara ke tabib dan segala macam untuk bisa punya anak. Tapi sampai suaminya lanjut usia, dia tetap tidak punya anak. Makanya dia nggak berani minta. Jadi yang saya mau bilang gini Bapak Ibu, inti khotbah saya adalah, ibu ini ngalamin trauma sebenarnya, luka batin, dalam banget. Jadi dia udah deh, kalau udah tentang hal itu dia ketus. Kalau udah tentang hal itu dia ketus. Ya. Kemarin saya dan Ibu Gembala syuting satu narasumber untuk podcast GMCC ya. Perhatikan baik-baik. Ini relate banget dengan khotbah saya hari ini. Ya, ini seorang artis ya. Dia mantan JKT48. Wow, siapa yang nggak tahu JKT48? Cewek-cewek yang banyak itu, satu panggung sampai penuh tuh ya. Kalau nyanyi rame gitu ya. Nah dia salah satunya dan dia dari angkatan yang pertama. Jadi benar-benar yang JKT48 yang asli dari pertama. Nah, dia cerita gini, saya 4 kali keguguran. Bayangin Bapak Ibu, kalau di sini ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah bayangin. Kalau ibu-ibu coba bayangin, keguguran 4 kali. Dia sampai ngomong gini, oke, yang ke-1 biasalah ya, keguguran biasa. Ke-1 oke, kita ngalamin keguguran. Oke, coba lagi ya kedua, loh kok gugur lagi gitu. Tapi dokternya bilang dicek nggak ada apa-apa. 2 dokter bilang nggak ada apa-apa. Kalian berdua nggak ada apa-apa, gitu. Aman-aman aja. Silahkan coba lagi, gitu ya. Disuruh coba lagi. Nah, begitu yang ketiga, Bapak Ibu, goncang mereka. Begitu ketiga. Bahkan ada peneguhan-peneguhan ya dari teman-teman pelayanan. Oh, ada hawa-hawa mau ada anak lah, seperti itu ya. Dia cerita. Nah, akhirnya yang ketiga itu bikin mereka gini. Lah, 3 kali gitu. Mulai gini, ada dosa apa ya? Ada salah apa ya di kita ini? 3 kali kan, tapi masih curious. Kenapa ya? Masih begitu. Dokter bilang coba lagi, tidak ada apa-apa. Dua-duanya normal. Sampai yang keempat Bapak Ibu. Perhatikan, sampai yang keempat. Dia habis sabarnya. Marah besar. Marahnya ke siapa? Ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan, 1 kali gua fur, 2 kali gua fur, 3 kali, 4 kali. 4 kali berarti Tuhan mau saya murtad. Dia ngomong kayak gitu. Iya dong, saya tinggalkan dunia keartisan juga jadi hamba Tuhan. Ya demi Tuhan, saya pelayanan 4 kali dikasih. Mamanya ngomong kayak gini, udahlah Dek, kamu tahu kan Sadrak Mesak Abednego gitu kan. Ini dapur api nih gitu. Walaupun Tuhan tidak tolong, walaupun kamu mengalami keguguran, Tuhan tidak tolong toh gitu kan. Tapi tetap percaya Tuhan. Tahu anak ini ngomong apa? Mami, Sadrak Mesak Abednego 1 kali doang ke dapur api. Saya 4 kali. Bayangin kalau Sadrak Mesak Abednego 4 kali, angus tuh, dia bilang gitu. Angus tuh gosong katanya. Dia cuma sekali, saya 4 kali katanya. Udahlah kali ini Tuhan mau saya murtad. Dia sampai ngomong gitu, enggak mau doa, mengunci diri di kamar, enggak mau jawab fans yang ngomong apapun. Wah, media sosial semua ditutup. Tidak mau, bahkan suaminya pun dia tidak mau dengar dari suaminya. Akhirnya gimana tahu Bapak Ibu? Tahu? Nonton ya. Kalau saya buka di sini semua, nanti Bapak Ibu nggak nonton gitu ya. Sama, dia punya kemarahan yang make sense gitu sebenarnya gitu, karena berkali-kali gitu. Nah, jadi sebenarnya ibu ini dia punya trauma, luka batin. Nah ini Bapak Ibu, inti saya ada di sini. Ya, setiap kita pasti mengalami sedikitnya trauma atau luka batin di masa lalu. Katakan amin. Nggak ada yang mau ngaku gitu ya. Nah, tapi nggak ada manusia yang sebenarnya tidak pernah melewati ini gitu. Segala perlakuan yang kita terima sejak kita kecil itu berbuah sesuatu ketika menyangkut dengan trauma dan luka batin gitu kan. Nah, ada orang yang begitu masuk masuk ruangan gelap, dia langsung pusing, langsung dia gimana, macam-macam. Nah, ada lagi yang lain misalnya, kalau saya ruang gelap nggak apa-apa gitu. Oh, hutang piutang nggak apa-apa.
Tapi begitu suaminya dideketin orang lain gitu, misalnya ada teman kantor, wah dia langsung jadi orang yang berbeda. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa setiap orang itu punya masa lalu masing-masing yang dimana kalau itu tidak dibereskan, dia itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita berjalan sejalan umur, itu juga tetap berjalan, dia ada di sana. Cuma dia menunggu siapa yang mau tekan tombolnya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi siapa yang mau tekan tombol yang kita kena, baru kita akan bereaksi. Sebelum itu ditekan, kita akan jadi orang yang biasa saja. Nggak kelihatan, tapi begitu itu ditekan. Misalnya masalah pengkhianatan, begitu ada pengkhianatan terjadi, kita langsung flashback, semuanya langsung balik ke masa itu. Kita ingat rasanya. Atau misalnya orang ini ngomong biasa aja, misalnya suami istri, biasa ngomong. Tapi satu hari ada satu kata itu yang benar-benar trigger dia. Itu seperti tombol yang ditekan. Nah baru dia tiba-tiba keluar. Ya, sampai kita sering lihat orang atau teman kita kayak, loh dia kan si ini, kok bisa ya kayak gitu? Pernah ya Bapak Ibu ngalamin gitu? Atau kita lihat orang lain gitu yang kita, loh dia kan baik, loh dia kan biasa aja, kok bisa melakukan kayak gini ya? Nah itu Bapak Ibu, sebelum tombol itu tertekan, itu kita seperti orang yang biasa saja gitu. Nah ketika itu tertekan, masa lalu kita, luka batin, trauma, itu baru akan muncul. Ya, kemarin ini heboh ada satu bapak membunuh 4 anaknya. Bapak Ibu dapat nggak berita itu? Ya, saya sampai penasaran, 4 anak dibunuh, divideoin, nggak cuma dibunuh Bapak Ibu, divideoin. Saya sampai wow, ini gimana ya? Di pikiran logis kita tidak akan masuk. Kenapa? Karena dia lagi terjebak sesuatu yang kita nggak ada di situ. Cuma dia yang bisa itu. Makanya dia bisa melakukan itu Bapak Ibu. Nah orang yang punya masa lalu dan luka batin yang tidak dibereskan, itu akan terbawa terus. Makanya tiba-tiba dalam rumah tangga, kita tiba-tiba ke press button kita, lalu kita jadi orang yang berbeda. Ya, berapa banyak suami istri tiba-tiba bilang, nggak tahu Pak, istri saya belakangan ini berubah gitu. Banyak banget dalam kasus konseling yang saya temukan, kata-kata itu muncul banyak. Nggak tahu Pak, dulu dia nggak begini Pak, dulu dia nggak begini. Nah ada sesuatu yang ditekan. Nah oleh sebab itu caranya gimana Bapak Ibu? Ada prinsip dasar yang bisa kita lakukan. Ya semuanya udah ada di lagu yang tadi kita nyanyikan. Di situ ada prinsip dasarnya. Yang ada gampang diingat. Ingatnya adalah 3A. Apa Bapak Ibu? 3A, huruf A. A yang pertama adalah aware. Aware itu sadar, aware. Maksudnya gini, Bapak Ibu harus sadar dulu bahwa yes saya pernah mengalami itu. Kenapa? Ini step yang paling penting, sadar dulu. Kalau kita nggak pernah sadar bahwa kita ini sakit, gimana bisa diobatin? Amin Bapak Ibu. Jadi step yang pertama penting banget, sadar dulu. Kebanyakan orang begini, kamu kayaknya gini loh, enggak, saya nggak apa-apa gitu. Saya nggak apa-apa, kamu gini ya, enggak, saya nggak apa-apa. Padahal tingkah lakunya mencerminkan. Nah itu, kita nggak pernah sadar Bapak Ibu bahwa itu sebenarnya ada, kita nggak sadar gitu. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu harus sadari dulu, caranya bagaimana? Yes, itu pernah terjadi di masa lalu. Caranya gimana? Kembali lagi ke masa itu. Nah ini kesalahan orang yang kedua bahwa mereka ketika disuruh kembali, aduh nggak mau Pak, nggak mau. Terlalu menyakitkan, terlalu traumatis, saya nggak mau kembali. Justru di situ salahnya. Dia akan terperangkap terus dalam ruangan kekecewaan, karena dia sebenarnya nggak kemana-mana. Cuman di dalam satu ruang, cuma belum kena aja gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah jadi banyak orang justru nggak mau. Waktu gereja ini bikin woman mentoring woman, kan disuruh tulis jurnal. Dari 0 sampai 5 kamu ngalamin apa, dari 6 sampai 12 kamu ngalamin apa. Ada banyak orang yang saya dengar, waktu itu masih Zoom ya, istri saya Zoom, saya suka dengar. Enggak lah, saya enggak mau nginget-nginget itu. Terlalu sakit, terlalu berat dan sebagainya. Padahal caranya sederhana Bapak Ibu. Kita kembali justru ke peristiwa itu. Terjadi apa di sana? Ya,
Ada hal-hal yang ketinggalan, belum dimaafkan, belum minta maaf, belum mengampuni, semuanya ada di situ. Jadi caranya kita kembali ke sana gitu ya. Kalau Bapak Ibu dengar podcastnya Pastor Irene, dia ada press button ditinggalkan gitu ya. Jadi menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi mau kemana-mana minta maaf sama orang, padahal orang nggak salah gitu. Jadi, dia merasa diri yang salah. Sampai naik Grab, dia bilang, dia naik Grabnya salah jalan, bukan salah dia. Grabnya salah jalan. Aduh Pak, maaf ya Pak ya sampai salah jalan gitu. Dia bisa sampai kayak gitu ya. Nah, itu terjadi dalam hidup kita Bapak. Mungkin kita bingung, kok saya maju ke depan ini susah banget ya. Dalam rumah tangga susah. Dalam memimpin perusahaan susah gitu. Apapun yang kita lakukan kalau kita membawa ini, kita tidak akan pernah maju menjadi orang yang maksimal ya. Jadi yang pertama kita aware, balik lagi gitu ya. Nah, ada satu orang yang dia itu waktu kecil papanya meninggal. Dia sangat sayang dan sangat dekat sama papanya. Nah, tapi karena keluarga pendeta gitu ya, jadi orang-orang yang datang menghibur dia yang masih kecil. Papa sudah senang di surga, Papa sudah bersama Yesus, kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai anak ini lupa nangis. Oh iya, oke. Padahal dia punya kesedihan yang dia nggak tahu mau kemana. Dia mau ke sini dibilang Papa udah di surga, di sini Papa udah sama Yesus. Jadi dia pendam itu sampai berpuluh-puluh tahun kemudian. Yang terjadi apa? Ketika dia lihat seorang ayah dengan anaknya mesra, dia rasa sakit banget. Dia rasa nggak terima. Bahkan dia seorang konselor. Ketika menangani kasus yang hubungan orang tua dengan anak, dia nggak bisa. Refer ke orang lain. Nggak bisa, saya yang ini nggak bisa. Dia bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia paham ini, akhirnya dia kembali ke masa itu ya, mungkin nggak sempat nangis di kuburan papanya. Dia nangis sejadi-jadinya. Tahu Bapak Ibu setelah itu, dia mengalami kelegaan. Ya, lihat papa sama anak orang lain mesra, dia udah biasa aja. Ya, aku sudah tak marah, walaupun masih ingat. Ada loh peristiwanya. Jadi Bapak Ibu, cara ngeceknya gampang. Kalau kita ingat peristiwa itu kita masih marah banget, masih nangis banget, masih gimana banget, itu belum beres. Balik aja, nangis sekalian abis-abisan. Amin Bapak Ibu, itu caranya, kelihatannya simple. Bangsa Israel kenapa punya kebiasaan yang sangat bagus? Waktu mereka berduka, kayak Ayub ya, begitu anaknya, mati semua. Dia koyakan jubahnya, lalu dia duduk di atas abu, dia kasih abu di kepalanya. Itu bangsa Israel. Banyak sekali kan kita dengar kayak gitu kan. Waktu mereka berduka, mereka ambil waktu. Jadi berhari-hari kalau belum beres, masih nangis terus. Ingat terus, nangis aja terus. Ingat terus, nangis terus. Waktu kita lepaskan itu, emosi kita. Nah, itu akan surut Bapak Ibu. Sudah nggak marah, sudah nggak benci. Intinya kayak gitu. Ya, oke. Yang kedua adalah accept. Accept itu terima bahwa kejadian itu sudah terjadi. Jangan diingkari. Balik lagi kalau diingkari. Kamu dulu pernah diginiin ya gini. Iya pernah tapi udah lama. Ada rasa? Enggak. Udah nggak ada rasa. Ya kita selalu mengingkari perasaan itu. Tapi tanpa kita sadar waktu orang lain pencet. Loh kok saya jadi gini ya? Gitu. Loh kok saya jadi marah, loh kok saya jadi benci, loh kok saya jadi kebawaannya mau sedih, gitu. Ya. Jadi yang kedua adalah terima bahwa peristiwa itu ya sudah terjadi dalam hidup saya, terima diri kita apa adanya. Kebanyakan orang yang luka batin atau trauma itu menyalahkan diri sendiri, ya betul ya Bapak Ibu. Seringkali kita menyalahkan diri sendiri, kita nggak terima diri kita sendiri gitu. Matius 22 ayat 39 bilang gini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan, Tuhan ditanya hukum mana yang paling top. Tuhan bilang, oke, kasih Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Nah, kita seringkali gagal melakukan ini. Oke lah, ke Tuhan bisa, masa kurang ajar banget sama Tuhan enggak? Tapi ke orang enggak bisa-bisa gitu. Kenapa? Karena Tuhan bilang seperti dirimu sendiri. Nah, kita ngomong, ya Tuhan sama diri gue sendiri aja gue begini. Saya juga nggak ngampuni diri saya, maka itu kalau orang bersalah dengan kita juga sulit sekali ampuni orang lain, gitu ya. Nah, jadi yang kedua adalah accept, terima Bapak Ibu. Setelah
sadar dan terima, baru Bapak Ibu bisa lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya apa? A, yang terakhir adalah adapt. Adapt itu adaptasi. Adaptasi dengan hidup yang baru. Kenapa? Karena di depan itu bisa terulang lagi atau kita bisa disakiti lagi di depan. Ada peristiwa baru lagi di depan. Misalnya papa mama sekarang masih lengkap, kita nggak ada isu apa-apa. Tiba-tiba mereka bercerai di depan atau mereka meninggal di depan atau whatever gitu. Jadi waktu kita tidak bisa beradaptasi, ya kita akan kena lagi gitu. Amin Bapak Ibu. Jadi gampang stepnya. Yang pertama adalah aware, lalu accept, lalu yang terakhir baru kita hidup adaptasi gitu. Kayak lagu tadi gitu kan, dia adaptasi gitu ya. Ada harapan buat orang yang bertahan, dia bilang. Kebanyakan orang kan nggak mau bertahan, nggak mau beradaptasi kan. Nanti kena lagi, nanti kecewa lagi. Ya saya mau bilang iya. Apakah ada janji kita nggak akan kecewa di depan? Nggak ada. Apakah ada janji Tuhan kita nggak akan di PHP? Nggak ada. Ya, bahkan ibu tadi Elisa yang ngomong, tetap juga PHP tuh mati juga anaknya, gitu kan? Jadi nggak ada sesuatu yang menjamin bahwa di depan ini kita akan mengalami apa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah beres di 1 dan 2, masalah adaptasi itu maksudnya oke, ini terjadi. Tapi nggak ada hal di belakang kita yang ikut muncul. Paham nggak Bapak Ibu? Amin. Jadi yang penting adalah nggak ada yang dari belakang ini ikutan muncul gitu. Jadi ekstrim kalau yang ada di belakang ini ikut muncul, ekstrim. Cemburunya jadi ekstrim, marah-marahnya jadi ekstrim. Ya, karena kita dipicu oleh hal-hal tersebut gitu. Nah, jadi itu yang memampukan kita untuk beradaptasi kemudian. Tapi setelah itu tentunya telah step 1 dan 2. Kebanyakan orang Bapak Ibu yang terjadi sekarang adalah dia hidup dan berjalan langsung nomor 3. Adaptasi, di depan ada apa nih? Langsung. Dia nggak lakukan yang 1 dan 2, dia langsung 3. Adaptasi, kalau ditanya ada apa? Nggak ada apa-apa. Kenapa kau marah? Ya nggak tahu, memang begini gitu. Padahal sebetulnya kalau itu dicari, itu akan ketemu Bapak Ibu. Ya, dalam kasus-kasus yang ringan, Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang saya bagikan hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu rasa, waduh saya berat nih, saya butuh seorang konselor, butuh bimbingan dan sebagainya. Di gereja ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang siap untuk mengkonseling Bapak Ibu, termasuk saya. Jadi Bapak Ibu daftar dan kami sudah dibekali dengan metode-metode konseling yang memang metode konseling yang benar begitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa oh iya saya nih jadi seorang yang tua atau jadi kakek atau jadi nenek sangat menyebalkan. Kenapa ya? Ternyata ada di belakang sana gitu ya. Nah, kita sibuk mencari jalan keluar, sebetulnya waktu kita melakukan accept dan adapt tadi, kita lagi cari jalan masuknya Bapak Ibu. Kita lagi kekurung di satu ruangan, muter-muter di situ sebelum kepencet buttonnya. Tapi begitu kepencet kita bingung mau ngapain. Nah sebenarnya kita harus dengan step 1 dan 2, kita lagi cari jalan masuk, bukan jalan keluar. Dulu tuh bisa kejebak di sini tuh kenapa? Karena peristiwa ini Pak. Oh oke. Sudah ngampuni belum? Oh belum bisa Pak. Biasanya kita kalau di konseling kita tunggu. Oke, nggak apa-apa gitu. Seperti Pastor Aileen khotbah minggu lalu kalau nggak salah. Ya belum bisa ngampuni. Ya oke. Tapi sampai kapan? Jangan lama-lama. Karena hidup kita berjalan terus. Amin. Tadi lagu tadi bilang waktu berjalan terus gitu ya. Nah jadi itu Bapak Ibu. Saya baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya undang pemain musik. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini bicara adaptasi ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, setelah kita adaptasi kita bisa loh bedain. Oh oke, saya nggak bisa begini lagi gitu. Ada rasa marah tapi harusnya sudah berkurang. Ya, ada rasa sedih harusnya sudah berkurang. Kalau itu masih berbual-bual di dalam diri Bapak Ibu tentang satu hal tertentu, itu berarti tombol kita ada di situ.
Amin Bapak Ibu. Jadi temukan, saya juga temukan dalam hidup saya. Aduh tombol saya gimana ya, istri saya gimana, kok saya kayak gini ya gitu. Iya, coba waktu kecil gimana, oh ya perlakuan orang tua gini. Nanti lain kali saya akan bagikan tentang 8 inner child. Ini keren banget, hubungannya ke sana. Perlakuan apapun yang kita terima waktu anak-anak, itu akan membekas, ada 8 jenis, biasanya orang kena 2-3. Gitu ya, ada 8 jenis. Nah kita pasti kena tuh, dari 8 itu pasti kena. Lah iyalah, soalnya kecil kan diurus orang, gitu ya. Pasti ada perlakuan-perlakuan yang akan menimbulkan inner child kita dominan di 1 dari 8 itu, atau 2 atau 3 dari 8 itu. Nah nanti kapan-kapan saya bagiin, nanti Bapak Ibu cek. Oh iya saya kayak gini ya, kayak gini. Nah 3 yang dominan itu yang harus diurusin. Amin Bapak Ibu. Nah. Jadi ke depan kita tetap ada tantangan Bapak Ibu, tetap ada masalah. Tapi biarlah masalah yang terjadi di depan itu tidak ditambahi dengan apa yang ada di belakang kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kekecewaan, trauma, jangan menjadi penghambat berkat Tuhan. Tuhan masih mau kasih kita. Tuhan masih mau berkati kita. Oleh sebab itu jangan berhenti berharap. Bertanggung jawablah terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan, lalu periksa diri kita, sadari, terima, dan adaptasi. Amin Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk merenung apa yang kita dengar hari ini. Apakah kita selama ini hanya mengingkari luka-luka yang ada di masa lalu kita, trauma-trauma yang begitu dalam, hanya kita ingkari saja. Kalau Roh Kudus bicara, Bapak Ibu boleh lakukan step ini nanti. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Jesus. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Mari angkat tangan sembah Tuhan. Tuhan ku percaya, tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji Tuhan setia, janjimu setia. Biarlah kami tetap hidup bagimu Tuhan, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari sungguh-sungguh sembah Tuhan, kita percaya. Tuhan ku percaya, tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya,
Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada di sini. Dan bahkan Roh Kudus selalu menyertai kita senantiasa setiap saat. Saat kita dikecewakan, saat kita mengalami luka, saat peristiwa itu terjadi, Tuhan pun ada di sana. Dan Tuhan begitu ingin melihat kita pulih. Dan Tuhan begitu ingin memberkati kita dan kita hidup sebagai manusia dengan maksimal. Oleh sebab itu hari ini mari kita selesaikan apa yang ada di belakang kita. Kalau ada hal-hal yang kita takut lagi minta, mari minta Bapak Ibu. Minta dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus, Engkau dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami alami di masa lalu, biarlah itu kami selesaikan, sehingga di masa depan kami sungguh-sungguh memancarkan kasih kemuliaan Tuhan, tanpa hal-hal yang memberatkan hidup kami lagi. Tuhan Allah yang menerima kita dengan tangan yang terbuka. Apapun yang kita tuduhkan terhadap diri kita, apapun yang salah yang selalu kita tujukan untuk diri kita, tapi Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah terima. Mari kita juga menerima diri kita Bapak Ibu. Dan kita akan hidup berkenan sama Tuhan. Menjadi alat Tuhan yang hidup, yang kudus. Terima kasih Tuhan, aku serahkan seluruh umat-Mu di tempat ini. Dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, banyak liku-liku dan tidak mudah. Tuhan sertai kami. Tuhan berjalan di depan kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan bela kami Tuhan. Di akhir tahun ini biarlah kami selesaikan semuanya ya Tuhan. Dan kami masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Tangan-Mu selalu menjaga. Tangan-Mu menjaga. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Yang berharap kepada-Mu, takkan Kau biarkan. Janji-janji Tuhan itu setia. Tuhan ku janji-Mu setia Tuhan. Janji-Mu setia. Mari kita tetap hidup bagi Yesus selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Sembah Tuhan. Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepada-Mu, takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya. Janji-Mu setia. Janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera, perlindungan daripada Allah Bapa, persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.